Terimalah kami menjadi umat-Mu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan mengkaji satu tema, yaitu hakikat memahami atau mendalami makna kurban. Kalau kita melihat akar dari kata kurban, itu akar katanya dari bahasa Arab, yaitu berakar dari kata koruba, yaqrobu kurbana. Ya, itu akar kata dari kata kurban. Ya, cuma bahasa kurban ini sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Padahal aslinya itu dari bahasa Arab yang berakar dari kata koruba, yaqrobu kurbanan. Artinya pendekatan. Maka ketika seseorang itu niat berkorban, maka sesungguhnya orang tersebut berniat untuk PDKT dengan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena makna korban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka nilai dari ibadah korban kita itu bukan hanya dilihat berapa hewan yang kita sembelih di saat kita melakukan ibadah kurban itu. Bukan hanya dilihat dari berapa banyak daging yang kita berikan kepada orang lain. Tapi nilai ibadah kurban kita akan dilihat mampukah ibadah kurban kita itu semakin menambah kedekatan kita dengan Allah. Itulah esensi dari kurban, esensi dari ibadah kurban. Ya, maka Ibnul Arabi dalam fikih Islam, beliau menganjurkan di saat kita menyembelih ibadah korban, jangan hanya kita sekedar menyembelih hewannya saja, jangan sekedar kita menyembelih binatangnya saja, tapi juga niatkan saat kita menyembelih hewan korban, kita juga ikut menyembelih sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Ya, karena di dalam diri kita ini kan ada sifat-sifat hayawaniyah, ada sifat-sifat hewan, ya, seperti kayak serakah. Serakah itu kan sifat binatang, dan biasanya manusia juga ada yang punya sifat-sifat itu. Sifat hewan itu apa? Maunya menang sendiri, itu kan juga sifat hewan. Ya, dan nggak tahu halal, nggak tahu haram, nah itu kan juga sifat-sifat hewan. Maka di saat kita menyembelih hewan korban,
harusnya kita juga ikut menyembelih sifat-sifat kebinatangan itu. Nah, maka setelah kita melaksanakan ibadah kurban, diharapkan muncul ya sifat fitrah dari manusia. Ya. Sehingga manusia semakin tambah dekat ya hubungannya dengan Allah. Itulah sekilas ya tentang esensi ya berkorban. Jadi yang Allah lihat dari ibadah korban kita bukan dilihat dari berapa banyak dagingnya, ya berapa banyak hewan yang kita korbankan, tetapi yang Allah lihat dari ibadah korban kita, ketika ibadah korban itu membawa efek takwa, membawa pengaruh dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat 37, ayat yang ke-30, surat 22, ayat 37. Surat 22, ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallah. Ya, silakan Bu Lala dibaca terjemahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Nah, dari sinilah ya Bapak Ibu kita bisa mengambil satu hikmah ya dari ibadah korban, bahwa ternyata yang Allah pandang dari ibadah korban kita bukan lihat dagingnya, ya, bukan lihat darah dari korbannya, tapi yang Allah lihat dari korban itu, ketika ibadah korban itu membawa seseorang semakin tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan ibadah korban itu adalah apa? Untuk takwa, ya, untuk meningkatkan ya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita kepingin tahu ya nilai atau kualitas dari ibadah korban kita, ya harusnya dilihat dari sebelum korban, setelah korban. Ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Kalau umpamanya sebelum kita berkorban, ya contoh nih ya, kita masih senang berbuat dosa umpamanya. Ya, begitu setelah melaksanakan ibadah korban, maka kita semakin tambah baik. Nah, berarti ibadah korban yang kita lakukan itu sudah membawa nilai takwa. Tapi kalau sebelum ibadah korban kita masih senang berbuat dosa, setelah ibadah korban juga tetap masih sama, nah, berarti ibadah korban yang kita lakukan itu masih sebatas menggugurkan kewajiban. Berarti ibadah korban yang kita lakukan masih hanya sebatas seremonial, belum membawa efek takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi korban itu kan sebetulnya sebuah simbol rasa kecintaan kita kepada Allah. Ya, kan katanya kalau orang itu cinta sesuatu kan harusnya rela berkorban. Nah, maka begitu kita mengaku cinta sama Allah, nah, maka buktikan ya bahwa kecintaan kita kepada Allah, kita rela untuk berkorban itu. Ya. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim
nggak tanggung-tanggung, bukan hanya nyembelih hewan loh. Saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sekaligus mau menguji sampai sejauh mana kecintaan Ibrahim kepada Allah. Apakah benar Ibrahim itu cinta sejati kepada Allah atau masih mencintai sesuatu yang lebih tinggi daripada mencintai Allah. Dan ternyata terbukti Ibrahim mencintai Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Ya. Maka kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kita ini sebelum seberapa, Bu. Makanya kalau ada orang hari-hari ini diajak korban, kok jawaban nggak mampu, itu malu gitu ya. Malu, bukan nggak mampu, ya. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, ya, mau hitung-hitungan nih, katakanlah sehari kita nabung Rp10.000 saja, selama 1 tahun, ya, dikalikan 360 hari, udah lebih 4 juta, dan insya Allah dapat kambing 1 lah. Kalau kurang-kurang, ya kurang dikit tinggal nambahin. Makanya bukan karena nggak mampu, nggak ada kemauan, ya. Kenapa saya katakan nggak ada kemauan? Karena kalau ada kemauan, pasti ada perencanaan. Dan kalau ada perencanaan, harusnya ada niat. Gitu. Ya, seperti orang pergi haji kan, ada nabung, ada ONH, ya kan? Akhirnya Allah berikan kemudahan. Ya, kadang-kadang kita kurang perencanaan, bukan masalah nggak mampu kalau bicara korban. Gitu. Masuk kalau 1 hari nabung 10.000 nggak mampu gitu ya? Ya mampu kita ini. Cuma kita kurang perencanaan, ya, kurang perencanaan. Akhirnya ya kita nggak punya niat yang kuat di situ, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah korban yang kita lakukan itu sesungguhnya selain untuk meningkatkan ketakwaan, dan juga ibadah korban itu adalah sebuah pembuktian bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam ibadah korban ini juga ada nilai sosialnya. Ya, ada nilai sosial, ada nilai muamalahnya. Kita berbagi ya kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan ketika kita itu mampu membantu orang lain, mampu menolong orang lain, maka sesungguhnya kita itu bukan menolong mereka, tetapi kita sejatinya menitipkan keselamatan melalui mereka. Ya. Karena apapun yang kita lakukan untuk orang lain, itu sebetulnya akan kembalinya ke diri kita. Hari ini kita bantu orang, yang kita bantu bukan mereka, tapi kita menitipkan keselamatan di akhirat melalui mereka. Ya. Maka ketika kita berkorban atau kita membantu orang lain, jangan pernah kita merasa membantu orang lain. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya, kita berbuat baik akan kembali ke kita, kita berbuat buruk akan kembali ke kita. Kita hari ini ngaji yang untung bukan Allah. Hari ini kita nggak ngaji, Allah pun nggak rugi. Ya, tahun ini kita berkorban, Allah nggak untung. Ya, tahun ini kita mogok nggak mau berkorban, Allah nggak rugi karena bukan Allah yang butuh kita, tapi sesungguhnya kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ibadah korban ini ada pesan 2 dimensi, ada dimensi vertikal tadi untuk meningkatkan ketakwaan, ya, untuk meningkatkan keimanan dan tanda bukti kita betul-betul mencintai Allah, maka kita rela berkorban, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dimensi yang kedua, korban ini membawa dimensi sosial. Dan ibadah korban itu adalah penyempurnaan ya dari kita menjalani syariat agama. Kan kalau bicara tentang agama itu kan dibangun atas 2 hal ya. Ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Dan dalam ibadah korban itu dua-duanya masuk. Ada hablum minallahnya untuk meningkatkan ketakwaan kita, dan juga ada hablum minannasnya karena kita berbagi terhadap sesama. Dan ketika seseorang itu sudah mampu membangun 2 dimensi dalam kehidupannya, baru disitulah disebut seorang muslim yang kafah, muslim yang paripurna.
Ya, jadi seorang Muslim yang baik itu bukan hanya dilihat dari hubungan vertikal kepada Allah saja, tapi juga akan dilihat dari hubungan terhadap sesamanya. Ya, dan ibadah korban itu sudah mencakup dua dimensi tadi. Ada dimensi vertikal, juga ada dimensi yang bersifat horizontal. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian. Lalu kita akan bicara tentang sejarah diperintahkannya korban. Selama ini kan kalau kita bicara tentang korban, yang selalu kita dengar ini dari korban Nabi Ibrahim gitu ya. Padahal sebetulnya Nabi Ibrahim itu bukan awal Nabi yang diperintahkan untuk berkorban. Nabi Ibrahim itu estafet, pelanjut saja, ya, melanjutkan dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, karena sejarah diperintahnya korban itu sejak Nabi Adam sesungguhnya. Dan semua umat ya itu Allah tetapkan syariat untuk berkorban. Ya, tentunya dengan syariat korban yang berbeda ya, sesuai dengan konteks zaman. Ya, maka kita akan lihat sejarah pertama kali diperintahkan untuk berkorban. Coba kita buka Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sadaqallah. Mangga. Silakan Ibu yang mau membaca tafsirnya. Ibu Nini juga. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Qabil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman. Nah, inilah ayat yang menjelaskan pertama kali diperintahnya korban. Jadi korban itu bukan pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim ya. Tapi sudah Allah perintahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, di mana Allah pernah perintahkan Nabi Adam untuk berkorban. Ya. Dan akhirnya Nabi Adam menyuruh kepada kedua anaknya yang namanya Qabil sama Habil ya. Jadi Nabi Adam itu punya dua anak kembar ya. Satu Qabil, kembar dengan adik perempuannya namanya Iklima. Lalu lahirlah anak kedua namanya Habil, kembar lagi sama adik perempuan yang namanya Labuda. Nah, kemudian ketika anak ini menjelang usia dewasa, anak-anak ini kepingin menikah. Nah, lalu kemudian Nabi Adam memberi inisiatif agar terjadi pernikahan silang. Jadi Qabil nikah dengan adiknya, kembarannya Habil, namanya Labuda. Lalu yang Habil nikah dengan kakak perempuannya, yang kembarannya sama Qabil. Ternyata diam-diam Qabil nggak terima. Ya, kakaknya Habil tuh nggak terima kalau dia dinikahkan dengan adik kembarannya Habil. Dia senang dengan
kembarannya sendiri yang namanya Iklimah. Nah, disitulah terjadi apa istilahnya, intrik ya antara Habil sama Qabil. Akhirnya terdengar oleh ayahnya Nabi Adam, dan kemudian Nabi Adam memberikan keputusan ya, siapa yang menikahi Iklimah nanti yang diterima korbannya. Nah, coba kalian berdua berkorban karena Allah. Nah, akhirnya kedua anak Nabi Adam, Qabil sama Habil, mereka berdua berkorban. Karena Qabil ini adalah seorang petani, dia korban dengan hasil panennya. Lalu Habil itu seorang peternak, dia korban dengan hewan ternaknya. Ya. Lalu dibawalah ya korban itu ke atas sebuah bukit, dan itu disaksikan oleh Nabi Adam sama kedua anaknya. Ternyata ya korbannya Habil yang diterima oleh Allah. Kok tahu diterima oleh Allah? Karena saat itu datang kayak cahaya gitu, kayak berupa api, menyambar korbannya Habil. Ya. Dan korbannya Qabil dibiarkan begitu saja. Maka akhirnya Nabi Adam mengatakan, berarti yang diterima korbannya itu Habil. Maka Habil lah yang menikahi Iklimah. Ya. Karena kenapa korbannya Habil itu diterima? Karena Habil itu berkorban dengan ikhlas. Ya, dia berkorban dengan hewan ternaknya yang paling cakep, sehingga diterima korbannya oleh Allah. Sementara Qabil itu dia berkorban dengan gandumnya yang paling jelek. Ya. Nah, maka dari sini ya, Bapak Ibu, kenapa akhirnya ada syariat tentang ibadah korban itu, hewannya harus sempurna, nggak boleh cacat, nggak boleh sakit. Itu dari sejarah korban yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam. Ya. Nah, dan Habil itu memang orangnya tulus, dia ikhlas. Ya, nah, maka salah satu syarat ya agar ibadah korban kita diterima oleh Allah ya harus kita dasari ya karena keikhlasan ya, karena mengharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari peristiwa korbannya Habil dan Qabil ini kan ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, berarti ini juga menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu, bahwa ternyata nggak selamanya ibadah korban kita itu semua diterima oleh Allah. Ada yang diterima, ada yang tidak. Ya, semuanya kembali kepada apa? Kepada nawaitunya, kepada niatnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebelum kita melaksanakan ibadah korban, kita perlu untuk menata niat dulu betul-betul karena Allah. Ya, jangan karena kepingin kita dianggap dermawan, ya. Kan ada kan sekarang orang-orang yang berkorban sampai di-upload di dunia maya gitu ya. Hanya sekedar buat konten gitu, ya. Oh, bahwa si Anu dia berkorban sapi lemosin beratnya 2 ton, harganya 700 juta gitu ya. Nah, kalau tujuannya untuk konten ya pasti itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk memperbanyak subscriber tadi, untuk memperbanyak untuk menambah penggemar itu ya. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ini kita lanjutkan kisah korbannya anak Nabi Adam, Qabil sama Habil. Akhirnya Nabi Adam menetapkan ya bahwa Habil itulah yang menikahi dengan Iklim. Tapi ternyata Qabil diam-diam dia cemburu, dia hasud sama Habil. Dia nggak terima. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhirnya Qabil gelap mata dan dia membunuh adik kandungnya sendiri. Inilah awal terjadinya pembunuhan manusia. Ya, dilakukan oleh Qabil sama Habil. Dan motifnya apa? Ya, ternyata urusannya urusan asmara. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin katanya ada
atasan menembak ajudan itu karena urusan asmara, ternyata ini bukan sesuatu yang baru. Ternyata ini sudah terjadi di awal-awal peradaban manusia. Terjadi pada anak Nabi Adam. Ya. Nah, inilah sedikit sejarah ya tentang ibadah korban. Jadi ibadah korban ini bukan pertama kali Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim. Ya, saya hanya kepengen meluruskan saja bahwa ternyata ibadah korban itu Allah perintahkan pertama kali kepada Nabi Adam, ya, melalui anak-anaknya tadi. Baik ya. Nah, lalu kemudian ibadah korban itu Allah syariatkan untuk semua umat. Jadi bukan hanya Nabi Adam, bukan hanya anak-anak Nabi Adam, bukan hanya umat Nabi Adam, tapi semua umat ya itu disyariatkan untuk berkorban. Jadi umat Nabi Nuh juga berkorban, umat Nabi Idris juga berkorban, umat Nabi Sulaiman juga berkorban. Semuanya umat itu diperintahkan untuk berkorban. Ya, ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-34 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallah. Enggak? Enggak, Ibu. Siapa yang mau membaca terjemahannya? Silakan. Ibu Rini, Ibu. Boleh, Bu. Iya, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Coba kita renungi surat Al-Hajj ayat 34 ya. Walikulli ummatin ja'alna mangsakan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk melakukan penyembelihan korban. Yang tujuannya, nah ini Bu, lihat kurusmallah ala ma razaqahum. Nah, tujuannya adalah agar mereka menyebut nama Allah, agar membesarkan Allah atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada manusia. Jadi inti daripada ibadah korban kalau menurut ayat ini apa? Tujuannya adalah untuk membesarkan Allah, ya, lalu untuk mensyukuri atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, coba kita hitung-hitungan ya, Bu. 1 tahun coba Allah kasih nikmat kepada kita berapa? Ya. Lalu 1 tahun itu Allah hanya minta kita untuk berkorban. Minimal 1 orang 1 kambing gitu. Coba kalau dibandingkan dengan nikmat yang sudah banyak Allah berikan pada kita, kayaknya sebetulnya nggak sebanding loh yang Allah minta itu. Ya. Dan itu pun sesungguhnya bukan untuk Allah kan korban kita. Tapi sesungguhnya adalah untuk apa? Untuk kebaikan diri kita. Ya, karena ketika kita berkorban, maka sesungguhnya kita telah ya menitipkan ya keselamatan melalui ibadah korban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita buka dalam hadis Rasulullah ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ja'at yaumal qiyamah bidabhatin." Nanti pada hari kiamat, ini kata Nabi, akan didatangkan hewan-hewan korban kita. Bisa yarotin, tapi bukan berupa hewan ya. Jadi, takut kalau bulalak tiba-tiba didatangi sapinya ya.
ngejar-ngejar, takut. Tapi hewan korban itu didatangkan sudah berupa sayyarah, sudah berupa kendaraan. Ya, dan kendaraan itulah yang nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Kan kita sama-sama tahu, Bapak Ibu ya, bahwa di hari kiamat tidak ada pertolongan kecuali dari amal-amal kebaikan kita. Ya, jangankan orang lain, seorang ayah saja nggak bisa nolong anaknya, anak nggak bisa nolong orang tuanya. Ya, dan hewan korban yang hari ini kita sembelih inilah yang kelak akan didatangkan oleh Allah. Ya, memberikan syafaat li sahibiha, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan atau orang yang menjalankan penyembelihan korban itu. Ya, coba kita buka di Al-Qur'an surat Luqman surat 31 ayat 33. Ya. Bahwa di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita. Seorang ayah nggak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong orang tua, ya. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kita adalah ibadah korban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman, surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun an jazi walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul. Silakan siapa yang membaca? Ibu Sri, Ibu Nadawati, silakan. Ya, saya Bu. Baik, silakan Bu Sri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu, kalau kita merenungi surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-33 ini, maka ini adalah sebuah gambaran ya, hiruk pikuk di hari kiamat nanti. Semua orang di hari kiamat itu butuh pertolongan. Ya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak nggak bisa menolong orang tuanya. Lalu yang menolong kita siapa? Yang menolong kita ya hakikatnya adalah amal-amal kebaikan kita. Ya, maka ketika kita selalu berbuat kebaikan, maka kebaikan inilah yang nanti akan Allah datangkan pada hari kiamat yang memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Ya, maka kenapa kita disuruh beribadah oleh Allah? Kenapa kita disuruh berbuat baik oleh Allah? Kenapa kita disuruh berkorban? Ya, sesungguhnya apa yang kita lakukan itulah nanti yang akan kembali kepada diri kita. Ya. Belum lagi kalau kita buka di dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man wassa'a rizqahu walam yudahi fala yaqrubanna musalla." Barang siapa yang diberikan rezeki lalu dia tidak berkorban, ya. Maka kata Nabi, "Fala yaqrubanna musalla." Jangan dekati tempat sholatku, jangan dekati masjid. Jadi Nabi mengusir ya orang yang orang itu mampu berkorban tapi enggak mau berkorban. Ya, jadi artinya kalau Nabi itu mengusir, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak suka dengan umatnya yang sudah dikasih rezeki oleh Allah, tetapi tidak ya melakukan ibadah korban. Ya. Lalu kita buka di surat Al-Kautsar.
Yaitu surat 107 ya. Ayat 1 sampai 3. 107 apa 108? Coba dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul Azim. 108 Ustaz. 108 ya. Iya. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Shadaqallahul azim. Coba kita renungi ayat ini ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya Allah atau kami telah memberimu ya, telah memberi nikmat-nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah. Ya, jadi kalau kita lihat perintah korban ini ya didahului dengan pemberitahuan Allah ya, bahwa Allah lah yang kasih rezeki yang banyak, bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Ya, maka salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu, Allah menyuruh kita untuk fasholli, untuk sholat. Jadi sholat itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya, hari ini kan banyak orang merasa bersyukur kalau mengucapkan alhamdulillah saja. Ya, kok baca alhamdulillah bersyukur tahu. Padahal kalau kita lihat di surat Al-Kautsar, ya, setelah Allah memberitahukan bahwa kenikmatan yang Allah berikan pada manusia itu sangat-sangatlah banyak. Nah, lalu Allah menyuruh kita untuk sholat. Ya, berarti apa? Berarti sholat yang kita lakukan itulah salah satu cara ya mensyukuri nikmat Allah. Ya, jadi nggak cukup orang bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi sholat tinggalin. Ya. Ya, maka yang bersyukur baru lisannya itu. Ya. Nah, kalau nanti yang syukur baru lisannya saja, jangan-jangan yang masuk surga lisannya doang nanti. Ya. Maka sholat itu secara otomatis ya mensyukuri ya semua kenikmatan. Ya. Jadi nggak cukup hanya bersyukur dengan lisan saja, tapi harus ada pembuktian. Dan pembuktian rasa syukur itu apa? Kita bersujud kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, apa setelah perintah sholat adalah wanhar, supaya kita berkorban. Ya. Jadi Allah yang memberi nikmat yang banyak, lalu Allah menyuruh kita untuk berkorban. Ya. Jadi sebetulnya yang kita korbankan itu bukan rezeki kita, kan juga rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya. Maka perintah korban ini adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah mengingatkan kita supaya kita itu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya, di surat Ar-Rahman saja ya. Itu paling tidak ada 31 ayat itu Allah mengulang-ulangi kepada kita agar kita mampu bersyukur. Babi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Itu diulang-ulang terus oleh Allah. Agar manusia itu jangan sampai mendustakan nikmat Allah. Agar manusia itu mampu mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan. Ya. Karena ketika kita dikasih nikmat yang banyak, lalu kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatan yang lebih banyak. Tidak ada sejarah bahwa orang rajin sedekah, orang berkorban terus jadi pailit, jadi bangkrut. Nggak ada itu. Justru orang-orang yang selalu mendermakan hartanya, ya, yang selalu bersedekah,
yang selalu melakukan ya ibadah-ibadah korban di setiap tahunnya, ya coba lihat setelah dia berkorban, pasti Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup. Ya. Jadi ini janji Allah yang Allah sudah sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambah kenikmatan itu lebih berkah. Ya. Nah, jadi berkah itu tidak harus dihitung dari jumlah ya. Karena jumlah itu kuantitas, sementara berkah itu kualitas. Nah, maka kalau rezeki kita diberkahi oleh Allah, walaupun sedikit jumlahnya, insya Allah akan cukup. Ya, karena Allah yang mencukupkannya. Tapi sebaliknya, ada rezeki yang sudah melimpah ruah, tapi kalau nggak dikasih berkah oleh Allah, belum tentu cukup. Ya, orang yang diberikan rezeki itu masih merasa kurang, sudah punya ini, kepengen itu, sudah kepengen itu, kepengen ini. Kalau orang masih terus mengikuti keinginan, ya kapan orang itu mendapatkan kebahagiaan? Ya, maka kan Rasulullah menganjurkan kita, jangan hidup ini berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Ya. Coba kita belajar dari hewan sapi ya. Ya. Secara statistik, angka kematian sapi sama angka kelahiran sapi banyakkan mana Bapak Ibu? Banyakkan kematian. Kelahiran sapi itu setahun cuma 1 kali loh. Dan sapi itu hampir rata-rata setahun itu lahir cuma 1. Ya, dipotongnya, disembelihnya hampir setiap hari. Loh kok tahu kalau sapi disembelih setiap hari, dipotong setiap hari? Ya, lihat aja kalau kita masuk ke rumah makan Padang, mesti ada rendang. Itu kan berarti ada sapi yang dipotong setiap hari kan? Belum lagi Idul Kurban, jutaan sapi di dunia dipotong. Nah, kalau kita pikir pakai logika Bapak Ibu, ya, sapi lahir 1 kali setahun, dipotongnya setiap hari, belum lagi Idul Kurban jutaan sapi. Harusnya di dunia ini sapi ini nggak cukup itu. Tapi lihat, pernah nggak kita dengar berita dunia kekurangan sapi? Ya, harusnya kan sapi ini kurang lah. Orang setahun cuma sekali lahir, dipotong setiap hari. Tapi buktinya kita nggak pernah mendengar berita bahwa dunia kekurangan sapi. Inilah jawaban ya dari kata berkah. Ya, berkah itu cukup dan sapi itulah yang dikasih keberkahan oleh Allah. Kenapa sapi dikasih berkah? Nah, ini kita belajar lagi ya, karena sapi itu salah satu binatang yang banyak memberi manfaat buat kehidupan manusia. Jangankan maaf dagingnya ya. Jangankan kulitnya ya, bisa buat kerupuk kulit dan seterusnya. Ya, kotorannya sapi saja manfaat itu. Dari kotoran sapi kemudian muncul ide manusia untuk membuat pupuk. Ada pupuk kandang kan? Dari pupuk kandang dan punya pabrik perusahaan. Ya, dan dari perusahaan itu berapa orang yang kerja di sana yang mendapatkan rezeki ya dari adanya PT dari kotoran sapi itu. Ya. Maka kenapa sapi itu dikasih berkah ya? Karena sapi itu banyak memberi manfaat pada orang lain. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau hidup kita mau berkah, Bu, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, maka perintah berkorban itu adalah dalam rangka bersyukur, ya, mensyukuri nikmat. Lalu yang kedua, ya, korban itu agar rezeki kita tidak hanya ya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi kita membagi rasa, ya, biar orang lain pun merasakan ya kenikmatan dari rezeki yang kita punya. Karena semakin hidup ini membahagiakan orang lain, maka semakin hidup kita juga akan dibahagiakan oleh Allah. Semakin hidup ini kita menyempitkan orang lain, ya begitu juga Allah akan menyempitkan hidup kita. Ya, maka kalau hari-hari ini kita selalu minta, ya Allah berikan kebahagiaan, ya Allah. Kan banyak orang minta bahagia, tapi hanya berdoa saja. Padahal sebetulnya kunci hidup bahagia itu apa sih? Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, kita menjadi jalan kebahagiaan orang lain. Ya. Ketika hari ini kita minta, ya Allah, cintai kami, ya
kuncinya sama, tebarkan rasa cinta pada orang lain. Dan korban ini kan juga dalam rangka untuk mencintai sesama, ya. Nah, gitu. Ketika hari ini kita minta disayangi oleh Allah, ya korban itu, karena korban adalah kita membagi rasa asah asih asuh kepada orang-orang lain juga, kepada sesama kita. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Nah, jadi ibadah korban itu adalah momentum kita ya untuk membagi rasa cinta, untuk membagi rasa rasa asah asih kepada sesama. Ya, karena ketika kita itu selalu menebarkan kasih sayang pada orang lain, maka hidup kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Makanya kenapa Bapak Ibu kita dianjurkan untuk bersilaturahim ya. Tujuan silaturahim itu bukan hanya ketemu fisik loh, Bu. Apa arti fisik bertemu? Apa arti fisik berdekatan? Kalau hati berjauhan. Apa arti ketemu, salaman, tangannya salaman. Tapi kalau hatinya masih bermusuhan, itu belum silaturahim. Karena pesan silaturahim itu adalah bagaimana menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Ya, maka niatkan ya ibadah korban kita itu bukan hanya sekedar ya menggugurkan kewajiban, tapi niatkan ya agar ibadah korban ini akan menjemput kasih sayang Allah, agar ibadah korban ini akan menjemput ya kecintaan Allah kepada kita. Ya, sebagaimana kecintaan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu akhirnya mendapat gelar Khalilullah. Apa sih arti Khalilullah itu? Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Karena Ibrahim sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Dengan apa? Yaitu dengan Ibrahim bisa melewati berbagai macam ujian dan merelakan ya berkorban. Itu yang menjadikan kenapa Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Ya, karena Ibrahim itu apa? Rela berkorban. Ya. Jangankan cuma nyembelih kambing kan. Saat itu kan Allah perintahkan Ibrahim menyembelih anaknya dan Ibrahim buktikan kecintaannya kepada Allah melebihi dari mencintai anaknya sendiri. Ya. Dan Ibrahim disebut Khalilullah karena Ibrahim itu bisa melewati berbagai macam ujian. Ya. Nah, maka ketika hari-hari ini Bapak Ibu berharap untuk menjadi kekasih Allah, ya kuncinya apa? Jangan pernah cengeng dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Kita harus jadi orang yang tegar, orang yang tahan banting, ya. Jangan kita menjadi orang yang lemah, ya. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa, ya. Dan itu semuanya, ya, itu semuanya akan bisa kita dapatkan ya, ketika kita berusaha untuk menguatkan ya keimanan, menguatkan ketakwaan kita. Karena iman kita baik, kalau takwa kita baik, insya Allah ya kita juga akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupan kita. Ya. Coba kita lihat lagi, kita buka ayatnya. Surat As-Saffat, surat 37, ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha alaihi sa' qala inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Fatajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahu. Baik, Bu Yani silakan. Ayat berapa ya? Ayat 102. 102, terima kasih. 37. Ya. Surat 37, As-Sifat, ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia atau Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Nah, inilah ayat yang menjelaskan betapa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Ya, kalau nyembelih hewan, ya itu sih bukan suatu yang berat ya. Tapi begitu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, ya, anak yang diharapkan puluhan tahun menikah nggak punya keturunan, tiba-tiba sudah punya keturunan, ya sudah menginjak usia remaja, Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Pasti hatinya terasa berat, ya pasti ada diaduk-aduk perasaannya. Tapi lagi-lagi Ibrahim adalah seorang kekasih Allah. Tentunya seorang kekasih, dia akan lebih mencintai kekasihnya daripada mencintai yang lain. Ya pasti akan rela berkorban untuk untuk sang kekasih. Dan akhirnya Ibrahim buktikan, ya mau untuk mengeksekusi ya, anaknya. Dan sebelum melaksanakan perintah Allah itu, Ibrahim mengajak dialog dengan anaknya. "Wahai anakku, aku diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelih engkau, nak. Bagaimana pendapat?" Ya. Nabi Ismail yang sangat soleh langsung menjawab, "Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, ya kenapa kau ragu, wahai ayahku? Lakukan perintah itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar." Ya, inilah kesolehan ya orang tua dan anak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi pelajaran buat kita ya. Kalau kita orang tua kepingin punya anak soleh, ya memang belajar dari Nabi Ibrahim. Kenapa Ismail itu soleh? Ya karena orang tuanya Ibrahim itu berperilaku soleh. Ya, maka nggak cukup ya kita sebagai orang tua berharap anak soleh hanya berdoa, ya belum cukup. Atau kasih nama anaknya Muhammad Soleh, belum tentu soleh juga gitu ya. Yang paling penting kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kenapa Nabi Ibrahim itu anaknya soleh? Ya karena Nabi Ibrahim menjadi orang tua yang punya perilaku soleh. Maka disinilah pentingnya orang tua itu menjadi contoh buat anak-anak. Ya, jadi contoh. Jangan hanya memberi contoh. Nah, hari-hari ini kan kita banyak orang tua yang hanya memberi contoh, tapi belum sanggup menjadi contoh buat anak-anak. Ya. Dan kemudian kita bisa lihat lagi ya dari dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, ini menunjukkan betapa kedua-duanya ini punya kedekatan emosional yang sangat luar biasa. Ibrahim dekat dengan anaknya, anaknya pun dekat dengan orang tuanya. Ya, dan Ibrahim sendiri pun nggak otoriter gitu ya. Walaupun itu perintah Allah, Ibrahim nggak langsung menyembelih anaknya begitu saja. Tapi Nabi Ibrahim pun menghargai anaknya. Nah, gimana pendapatmu? Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita orang tua, Bu ya. Jadi kita perlu untuk menghadirkan anak ya ketika ada hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan, ya kita musyawarahkan dengan anak. Karena bisa jadi kebenaran tidak selamanya datang dari mulut orang tua, tapi bisa jadi kebenaran itu juga datang dari mulut anak-anak kita. Dan seperti itulah Ibrahim memperlakukan anaknya. Padahal Ismail kan belum jadi nabi kan saat itu. Orang masih muda. Tapi Ibrahim nggak gengsi. Nah, gimana pendapatmu, nak? Gitu. Ya. Nah, ini perlu hubungan anak dan orang tua harus selalu dibangun dengan baik ya. Ada chemistry ya. Supaya apa? Supaya dalam keluarga itu masing-masing ya merasa dihargai. Ya. Baik. Kemudian kemudian
Ismail berdoa di ayat terakhirnya tadi. Jalani wahai ayahku. Kalau itu perintah Allah, semoga kita menjadi orang yang sabar. Nah, berarti sabar itu bukan hanya ketika kita diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan, ya. Kita bisa menjalani perintah Allah, itu pun kita termasuk orang yang sabar. Karena untuk mentaati Allah itu perlu kesabaran. Ya. Gitu. Ini kita bisa ngaji kayak gini, kan juga perlu kesabaran kan, ya ibu-ibu ya. Gitu. Kita sabar menyisihkan waktu kita. Ya kalau kita mau ngikutin enak jam-jam gini kan bukan duduk di depan laptop, bukan duduk di depan komputer gitu ya. Gitu. Ya, tapi kita rela menyisakan waktu kita ya, untuk mengaji, dan ini adalah bentuk dari kesabaran. Maka mudah-mudahan ya kesabaran yang sudah kita jalani selama ini ya mudah-mudahan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu dulu ya kajian kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Abduli untuk kesempatannya. Baik, sekarang jam menunjukkan jam 11:02, masih ada waktu sekitar setengah jam maksimal untuk berdiskusi dan ada yang perlu ditanyakan lebih jauh. Mangga kepada para ibu-ibu yang soleha, mangga. Boleh Bu Yaya, Bu Lela. Ya, mangga Bu Rini, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak ya, ini tadi luar biasa sekali. Jadi berkurban itu adalah merupakan perintah Allah Pak ya. Jadi agar kita menjadi manusia yang bersyukur. Nah berarti Pak kalau misalkan nih kita selesai berkurban ya, terus berarti kita seharusnya ya sudah punya planning lagi ya untuk berkurban untuk tahun berikutnya ya Pak Ustadz ya. Nah begini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, gimana kalau misalkan kita kadang-kadang kan ibu-ibu kita nggak tahu ya ada bagaimana kalau misalkan kita ajak nih ibu-ibu Pak ya, kita dari menabung gitu di majelis taklim nih. Jadi terserahlah ibu-ibu mampunya seberapa. Jadi kita mulai setelah selesai kurban, ayo kita nabung untuk kurban tahun depan gitu. Nah ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ibadah korban ini kan disebut dengan ibadah, bukan hanya ibadah niat ya Bu ya, tapi harus ada actionnya, harus ada ikhtiarnya ya. Nah, dan salah satu bentuk dari ikhtiar apa? Ya bentuk dari ikhtiar ya kita membuat perencanaan ya gitu. Sama seperti ibadah haji Bu, kalau tiba-tiba kita nunggu ya tahun ini langsung tiba-tiba ada turun uang dari langit gitu ya. Ya bisa saja kalau Allah menghendaki. Tapi kan prosesnya ya mesti kita ngumpulin. Ya makanya ada ONH, ada tabungan haji gitu kan. Nah, kan artinya apa? Kita sudah ada niat dan sudah ada perencanaan. Dan akhirnya apa? Kalau kita sudah berikhtiar Bu, insya Allah Allah nggak akan sia-siakan ikhtiar kita. Yang repot ini kita hanya cuma niat. Aku mau niat deh. Korban kapan? Tahun depan. Tetap aja nggak ada ikhtiarnya, nggak ada rencananya. Pas begitu datang bulan Dzulhijjah, bulan haji, kebutuhan lagi banyak, ya kan? Dan ketika diajak korban, jawabannya apa? Ya tahun ini aku nggak korban, kenapa? Aku lagi banyak keperluan ini, banyak keperluan itu, aku nggak mampu lah gitu ya. Kan sebetulnya bukan nggak mampu gitu, ya kita nggak mau nabung gitu. Maka saya kadang lebih setuju kalau ada orang diajak korban, kok jawabannya nggak mampu. Itu bukan nggak mampu, nggak mau itu yang pas. Nggak ada kemauan, ya nggak ada kemauan. Gitu. Kalau orang itu punya kemauan, ya harusnya kan dia buat perencanaan. Saya contohkan tadi Bu, ya saya contohkan tadi sehari kita nabung 10.000 Bu, 1 tahun berapa? Ya, coba 10.000 kali 360 hari, udah lebih dari 4 juta. Taruhlah kita nggak bisa korban sapi, minimal korban kambing lah. Ya kan? Paling kurang-kurang ya, hanya kurang-kurang dikit gitu kan. Coba itu kalau kita lakukan ya seperti itu,
saya yakin kita pasti mampu untuk berkorban. Orang dalam setahun Allah kasih nikmat berapa banyak, coba dihitung deh. Allah hanya cuma minta kambing atuk, masuk kita nggak sanggup. Ya kan? Coba. Kalau untuk urusan-urusan dunia, kadang kita nggak pakai pikir ya, kita nggak pakai hitung-hitungan. Ya memang kadang-kadang setan tuh paling pintar itu untuk mengelabui manusia. Kalau urusan-urusan akhirat, kalau urusan Allah, ya kadang ada pertimbangan inilah, ada pertimbangan itulah gitu. Tapi kalau untuk urusan dunia, ya kan, coba nggak mampu beli mobil, kredit mobil, dan akhirnya Allah selesaikan. Coba apa nggak malu apa sama Allah yang akhirnya yang tadinya nggak mampu Allah akhirnya berikan kemampuan. Nggak mampu beli rumah KPR, akhirnya pun Allah mampukan lunas KPR itu gitu. Terus tiba-tiba giliran Allah hanya minta setahun cuma satu kambing, kita bilang nggak mampu. Ya. Ya, jadi ini perlu ada kesadaran kita ya untuk membuat perencanaan. Dan saya alhamdulillah ya di pengajian saya ya di sekitar Bintaro itu Bu sudah membuat yang namanya tabungan korban. Terserah mau nabung berapa. Begitu sudah dekat kayak begini nih dipecah tuh celengan ya. Ada yang dapat sekian. Hanya cuma ibu kurang berapa? Cuma kurang 300.000. Nah, cuma kurang 500.000 gitu. Ada yang lebih juga. Nah, kalau yang lebih tabung lagi buat tahun yang akan datang. Nah, coba deh kalau kita punya perencanaan seperti itu, Bu. Ya, jadi insya Allah, Pak Ustadz, insya Allah. kita tabungan kita ini ya Pak ya dari majelis taklim gitu. Boleh. Kita organize gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi kita buka, ayo tabungan untuk kurban tahun depan. Jadi melalui majelis taklim kita gitu Pak. Ya. Dan gini Bu, dan gini ya. Kalau umpamanya nih kita bicara pahit-pahitan, kalau ternyata selama 1 tahun kita belum cukup uang kita, ya, kira-kira niat dan usaha kita disia-siakan nggak sama Allah? Enggak, Bu. Tetap niat kita yang baik itu sudah ditulis kebaikan oleh Allah. Ya kan? Karena apa? Karena Allah kan hanya wajibkan berusaha. Dan kita tuh nggak wajib berhasil. Berhasil tuh haknya Allah. Gitu. Sama seperti orang nih, mau pergi haji. Setiap hari berdoa, berangkat haji ya Allah, berangkatin haji ya Allah. Nabung aja belum gitu. Ya. Tapi kalau ada orang sudah menabung, sudah membuat perencanaan, ya, dia kumpulin tuh uang untuk pergi haji. Maaf ya Bu ya, ternyata belum sampai berangkat haji sudah meninggal dunia. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar dan niat yang baik itu. Ya. Bisa jadi dia sudah dihitung untuk mendapat pahala haji. Kenapa? Karena niat yang baik itu sudah akan dihitung kebaikan oleh Allah. Tapi kan harus ada pembuktian dulu kan, Bu. Harus ada pembuktian ikhtiar tadi. Harus ada usaha tadi. Dan usaha itu kewajiban kita. Kewajiban kita hanya wajib berusaha. Kita nggak wajib berhasil. Karena berhasil itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kadang-kadang kurang gitu. Kurang ada kesadaran-kesadaran dari kita. Sehingga kadang ibadah-ibadah yang sebetulnya kita mampu, terus kita menganggap seolah-olah kita ini nggak mampu gitu ya. Kalau nanti benar-benar nggak dimampukan sama Allah gimana ya? Orang Allah memampukan kita sebetulnya kok. Ya coba Bu, kalau untuk korban nyembelih kambing atuk setahun nggak mampu. Begitu urusan beli tiket korplay aja mampu coba. Ini ya, orang berebut cari tiket padahal paling murah aja 11 juta sampai pinjol-pinjol itu. Ya kan? Ini untuk urusan dunia, untuk hanya kebahagiaan yang sesaat. Sementara ya, kalau untuk Allah, kenapa harus di nomor kesekiankan gitu? Padahal ibadah yang kita niatkan untuk Allah, inilah untuk kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang di permukaan, tapi kebahagiaan yang tembus sampai hati nanti, insya Allah. Baik, ya baik. Bu Lala, saya boleh tanya, Bu? Bu Lala, saya boleh tanya? Ya, baik, Bu Sulis ya, nanti udah Bu Sulis, nanti Ibu Yuniarti dan juga Bu Yanti ya. Baik, silakan Bu Sulis. Saya dulu. Boleh silakan. Ya, silakan. Oke, iya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain berniat dan menjalankan kurban untuk kita sendiri, apakah akan diterima niat kita untuk berkorban misalnya untuk orang tua kita yang mungkin pernah beberapa tahun tidak berkorban? Apakah itu selain boleh, apakah itu memang akan menjadi pahala bagi mereka?
Baik. Orang tuanya masih hidup apa sudah? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Baik. Ya, baik. Jadi gini, Bapak Ibu, ini perlu saya jelaskan ya. Setiap perilaku anak yang soleh, itu sejatinya, itu akan Allah alirkan juga untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Setiap perilaku. Setiap. Jadi ini nggak hanya bicara ibadah korban. Nih, maaf ya Bu ya, sekarang ibu-ibu sekarang pada ngaji kayak begini. Hari ini, waktu ini, orang tua kita di alam kubur tersenyum, Bu. Karena melihat anaknya berperilaku soleh, mau mengaji. Itu di hadis ya, Ustaz? Kalau kita buka hadisnya kan jelas itu. Ida mata penuh adama in kota amalu ila min salasin sodakotin jariatin ayumin yuntafa'u bi awalatin solehin yatu. Coba kita lihat hadisnya ya, kita cermati itu. Ketika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara kan. Pertama apa? Sedekah jariah. Kedua ilmu yang manfaat. Nih, kita ngaji kayak gini nih Bu nih. Ini nanti yang akan menemani kita di alam kubur kita, yang memberi cahaya dalam kegelapan alam kubur kita. Lalu yang kalau kita ilmu juga nggak banyak, sedekah juga nggak, karena mungkin ya kekuatan ekonomi itu semua orang tidak sama. Masih ada satu lagi apa? Waladin solihin yadu'ulah. Coba lihat apa kalimatnya. Anak yang soleh yang mendoakan. Berarti yang sampai bukan doanya, tapi perilaku soleh anaknya yang mampu berdoa untuk orang tuanya. Jadi kalimatnya kan anak yang soleh kan? Ya. Nah, hari ini anak merasa soleh kalau sering datangin kuburan orang tua atau doain di atas kubur. Pada anak soleh itu pertama ya berperilaku soleh. Baru setelah berperilaku soleh, lalu mendoakan untuk orang tua. Loh kenapa kok anak disuruh berperilaku soleh baru mendoakan orang tua? Ya, sekarang gini Bu, gimana anak bisa nyelamatin orang tuanya? Wong dia aja nggak bisa nyelamatin diri sendiri kok. Maka perilaku soleh dulu, itu kan nyelamatin dirinya. Lalu setelah sudah menyelamatkan dirinya, kita niatkan untuk menyelamatkan orang tua kita. Terus satu lagi Bu, ya dikuatkan lagi, ada dalam kisah sahabat Rasulullah. Ya, mungkin ibu sudah pernah dengar ya, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Dulu ada seorang suami istri tentara, suami tentara. Ini di masa Rasulullah. Dia lagi honeymoon, lagi pengantin baru, tiba-tiba ada perintah perang dari Rasulullah. Ya, maka suaminya itu langsung bilang ke istrinya, "Mah, aku harus berperang, ya. Selamat tinggal. Nanti kita ketemu di surga." Begitulah ikhlasnya ya para sahabat dalam membela agama Allah. Pada saat itu lagi pengantin baru loh Bu. Dia rela ninggalin istrinya. Ya. Untuk lebih memilih ya, berjuang demi agama Allah. Lalu suaminya pesan gini Bu. "Ma, tolong jangan kemana-mana ya. Nunggu aku kalau aku sudah kembali dari peperangan ini." Maka berangkat suaminya Bu. Ya, setelah sudah berangkat, nggak lama istrinya disusulin sama keluarganya bahwa orang tuanya lagi sakit keras. Kata istrinya, "Ya, aku masih nunggu suamiku deh. Aku belum bisa kemana-mana." Maka pulang yang nyusulin tuh. Lalu susulan yang kedua kali dikasih tahu, "Orang tuamu semakin tambah keras sakitnya. Aduh, aku belum bisa karena aku belum izin sama suamiku." Akhirnya susulan yang ketiga apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahnya meninggal dunia. Lalu singkat cerita, suaminya pulang dari perang, istrinya pun menceritakan, "Mas," anggap aja orang Jawa ya, suaminya ya, "Mas, orang tuaku sakit, hampir meninggal, aku belum nengok loh Mas. Aku takut Mas kalau aku jadi anak durhaka sama orang tua." Lalu apa kata suaminya? "Gini aja Mah, ayo kita datangi Rasulullah. Kita tanyakan ke Rasulullah, apakah kita termasuk anak yang durhaka sama orang tua? Dari sakit sampai meninggal kok kita belum tengok." Ya, maka berangkat suami istri ke rumah Rasulullah, Bu. Begitu sampai rumah Rasulullah, ini suami istri belum cerita apa-apa. Nabi sudah tersenyum. Ya. Dan Nabi katakan, "Sudah, kalian nggak usah cerita, aku sudah tahu. Karena barusan malaikat Jibril memberitahu sama aku. Akan datang suami istri ke rumahku ini." Dan akhirnya Rasulullah
memberikan kabar gembira kepada suami istri tadi. Wahai suami istri, berbahagialah engkau. Ya, orang tuamu yang sudah meninggal itu sekarang ini mendapat nikmat di alam kubur karena punya anak yang taat kepada suaminya. Nah, ini kan menjadi bukti kan Bu, bahwa perilaku soleh anak itu menyuargakan orang tua. Kan yang berbuat baik anaknya. Ya. Kenapa orang tua itu dapat kebaikan? Nah, inilah menjadi dalil bahwa yang sampai kepada orang tua bukan hanya ibadah korban yang harus disebut-sebut, ini korban untuk orang tuaku namanya ini. Enggak perlu. Semua perilaku soleh anak. Kalau kita niatkan untuk orang tua, sampai Bu. Sampai ke orang tua. Tadi kisahnya itu. Yang berbuat baik anaknya. Loh kok orang tua dapat nikmat di alam kubur? Karena perilaku anak yang soleh itu sampai kepada orang tua. Ya. Maka kalau kita sekarang ini kita sayang sama orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Bu, buktikan ya bahwa kita berperilaku soleh hari ini. Terima kasih. Ya baik, Bu Yuniarti silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau saya itu kan pernah pembagian kurban. Nah, kita tuh di Majelis Taklim saya itu kan sudah ada kuponnya Pak Ustadz. Jadi kebanyakan ya kita yang nggak tahu juga ya, mungkin dari omongan teman-temannya atau gimana ya Pak Ustadz. Jadi itu kebanyakan orang yang berada, contohnya ya orang-orang yang bermobil gitu Pak Ustadz. Jadi orang yang tidak fakir miskinnya jadi tidak kebagian, itu gimana ya Pak Ustadz? Kalau menemukan seperti itu, malahan saya tuh pernah ada aksi dorong-dorongan tuh Pak Ustadz, sampai pintu masjidnya rusak itu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya kalau menemukan seperti itu? Ya kan tujuan dari ibadah korban tadi yang saya sampaikan di awal-awal ya, awal-awal muqaddimah saya ngisi kajian tadi kan saya sampaikan bahwa dalam ibadah korban itu ada dua dimensinya. Ada dimensi vertikal untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, supaya kita semakin tambah takwa, tapi ada dimensi yang bersifat sosial karena kita akan membagikan daging kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, harusnya ya memang daging-daging korban itu jangan diberikan pada orang-orang yang mampu, Bu. Ya, kalau orang yang datang ngambil kupon bermobil, ya, kayaknya dia bisa deh makan sate di Haji Kadir gitu ya, tanpa harus ngantri ya korban gitu ya. Nah inilah yang saya kadang merasa merasa tersentuh ya, betapa banyaknya ya hewan daging-daging korban yang ada di sekitar kita yang justru tidak sampai pada sasaran gitu ya. Jadi makanya kan saya beberapa teman itu membuat gerakan korban untuk ke pelosok-pelosok, untuk ke daerah-daerah. Yang saya lakukan sekarang itu ke NTT gitu kan. Dan saya sudah tahu lokasi-lokasi di sana itu seperti apa. Gitu. Ya, sangat-sangat minim, jauh dari kota gitu ya. Dari Kupang saja, Bu, dari Bandara Kupang menuju ke lokasi yang saya salurkan korban itu, ke Belu, ke Niki-Niki, ke Kefamananu, ke Soe, itu perjalanan darat 8 jam dari Kupang. Dan Ibu bisa bayangkan gitu. Jadi betapa daerah-daerah yang seperti itu sangat membutuhkan gitu. Sementara di lingkungan kita ya daging sangat menumpuk ya, kadang akhirnya malah ada yang, maaf ya Bu ya, ini sih oknum ya, ini sih oknum. Ada yang sengaja dia ngambil kupon di mana-mana gitu. Umpamanya dia punya anak 5, anak 5 itu disuruh ngambil kupon di Istiqlal, suruh ngambil kupon di mana-mana, dapat dijual. Dan itu ternyata ada penadahnya yang punya restoran, karena daripada beli daging di tempat-tempat penjual daging mahal, tapi saat korban itu harganya dengan murah. Nah kalau daging korban itu dijual, sah nggak korban? Nggak sah. Nggak boleh daging korban itu dijual loh Bu. Karena tujuannya adalah supaya daging korban itu mampu membahagiakan di Idul Kurban itu sama orang-orang yang jarang makan daging.
Iya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang pikirkan. Iya, Pokoknya jadi motong-motong kita aja, makan nyembelih juga. aja. Kadang kita nggak memikirkan pendistribusiannya kemana, ya. Sementara banyak daerah-daerah terpencil, ya, yang kadang kurang tersentuh, ya, dengan korban itu. Saya punya pengalaman, Bu, tahun lalu itu di daerah Atambua, di daerah NTT itu ada satu wilayah dekat sama perbatasan Timor Leste, ya. Itu ada satu daerah yang panitianya itu kok nggak ada laki-lakinya. Panitia korbannya itu ibu-ibu semuanya, ya. Iya. Saya pikir apa suaminya meninggal atau gimana, ya. Iya. Ternyata suaminya itu mereka kebanyakan nelayan. Ya. Jadi pas hari itu suaminya pada nelayan. Iya. Apa kata istrinya? Ya kalau suamiku nggak nelayan, nanti ya kita makan apa? Tapi kalau kita tahu ada daging korban yang dibagikan ke sini, ya seharusnya suami-suamiku Lebaran itu bisa nemenin kami-kami di sini. Akhirnya saya berpikir gitu, Bu, ya Allah, hanya demi mencari makan sehari saja. Yang kita kalau Idul Korban kita tuh bisa kumpul sama keluarga. Mereka berpisah dengan keluarganya, ya. Dan akhirnya, ya, ada laporan dari teman-teman yang ada di sana, ya, dibagikanlah daging, dan akhirnya baru mereka itu bisa sholat bareng Idul Adha dengan suaminya, ya. Jadi nggak perlu dia harus nelayan. Dan si istri itu mengatakan baru pertama kali ini, Pak, kami bisa merayakan Idul Korban ada suami saya, karena biasanya suaminya di tengah laut, ya, karena untuk mencari kehidupan. Nah, kayak nggak begitu-begitu kan, nggak mungkin kita nggak pikirkan, ya. Iya. Baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuniati. Ya. Baik, selanjutnya Bu Yanti, monggo Bu Yanti. Di-unmute dulu Ibu. Ya, terima kasih Bu Lala. Assalamualaikum Pak Rudi. Saya mau bertanya begini Pak. Pertama, kalau berkurban seperti tadi kita menabung majelis taklim, ya, atas nanti uang yang terkumpul dibelikan sapi misalnya, terus atas nama majelis taklim. Bukankah kurban itu seharusnya atas nama perorangan? Atau boleh satu majelis taklim itu memberikan kurban untuk bersama-sama terus dibagikan kemana-mana? Pertanyaan saya itu. Atau setelah kita nabung, orang-orang yang menabung itu dibagikan terkumpul, misalnya saya nabung bisa beli satu kambing, kambingnya dikembalikan kepada saya sendiri sama orang-orang tertentu yang tadi sudah menabung, lalu masing-masing kurban sendiri-sendiri gitu loh, bukan atas nama perkumpulannya gitu. Itu yang pertama Pak. Ya. Nanti boleh yang kedua ya Pak? Boleh, silakan Bu, silakan. Oh, terus lanjut ya. Yang kedua kurban itu secara eksplisit kan tuh adanya bulan haji, lebaran haji disembelih lalu dibagi-bagikan. Tapi secara implisitnya tadi kan Bapak Ustadz sudah bilang bahwa ada dua makna dari berkurban itu, untuk secara horizontal dan secara vertikal. Berarti secara vertikalnya kita itu mensyukuri dan membahagiakan orang banyak tuh tidak usah harus nunggu kurban dulu gitu loh, nggak usah harus 1 tahun sekali, ya sepanjang kehidupan aja gitu, nggak usah nunggu lebaran haji gitu loh, maksud saya gitu. Apakah itu yang dimaksud secara implisitnya gitu? Baik. Terima kasih Pak. Baik, ya sama-sama. Baik, yang pertama ya saya jawab dulu. Jadi kalau majelis taklim buat tabungan korban, apakah bisa satu grup majelis taklim kemudian mengorbankan sapi buat rame-rame? Ya. Kalau dalam aturan syariatnya kan sudah ada Ibu ya, aturan bahwa kalau sapi dan sejenisnya, kerbau, onta, jaran, kuda, itu berarti 7 orang ya. Kalau kambing itu memang untuk 1 orang ya. Tapi kalau pamannya memang satu keluarga kok bisanya kambing 1, ya sudah satu kambing atas nama pimpinan keluarga untuk
diuntukkan sekeluarga. Tapi kalau memang kita mampu, maka per jiwa untuk 1 kambing. Itu sudah ada aturannya. Nah, maka kalau memang Majelis Taklim itu membuat tabungan korban, ya sebaiknya bukan tabungan yang rame-rame ya Bu ya. Jadi tabungan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Nanti pas di akhir seperti mau masuk di bulan Dzulhijjah, bulan haji, itu masing-masing kemudian dibuka tabungannya ya, diserahkan kepada yang menabung masing-masing itu. Nah, lalu nanti yang masing-masing terserah. Ada yang mengorbankan melalui Majelis Taklim, ada yang mengorbankan secara pribadi. Oh, aku punya saudara di kampung namanya. Itu haknya masing-masing. Cuma Majelis Taklim memfasilitasi ya supaya jamaah itu ya tidak hanya mengaji di Majelis Taklim itu, tapi Majelis Taklim itu bisa memberi wadah sosial. Ya, yang kita lakukan sih begitu, Bu. Bukan tabungan rame-rame ya. Terus kemudian nanti bikin sapi 1 atas nama Majelis Taklim. Sementara Majelis Taklimnya ada jumlah 50 orang ya, berkorban 1 sapi ya. Itu kalau buat candaan. Kan katanya nanti jadi kendaraan. Terus gimana tuh? 50 orang naik sapi 1 gitu ya. Nah, itu tandaan aja ya. Jadi artinya tabungan itu hanya untuk memudahkan jamaah. Hanya memudahkan jamaah. Jadi nanti setelah sudah menabung ya, itu nanti terserah. Bisa ada yang melalui kebijakan Majelis Taklim, aku punya informasi loh, mau dialirkan, mau didistribusikan ke sana. Nah, jika kan setuju apa enggak gitu kan. Kalau setuju oke, nanti bareng ditabung ke sana. Tapi ada yang enggak, saya mau ambil uang aja deh, aku punya saudara di kampung, yang kampung itu juga enggak ada yang korban, terserah gitu. Nah, jadi yang kita lakukan di beberapa Majelis Taklim ya, yang itu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua memang benar Bu ya. Kalau bicara membahagiakan orang ya seharusnya sih jangan cuma nunggu setahun sekali menyembelih hewan korban ya. Jadi hewan korban itu sebetulnya hanya simbol saja. Simbol bahwa kita ini makhluk sosial. Ya, maka jangan sampai hanya kita beribadah kepada Allah saja, tapi kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, kalau perintah kita itu membahagiakan orang lain, ya kapan saja. Ya, kalau kita mau membantu orang lain, ya berarti kapan saja. Ya kenapa? Karena apapun yang kita lakukan ya itu pasti akan kembali kebaikannya untuk diri kita sendiri ya. Jadi korban itu hanya simbol saja sebenarnya, simbol bahwa Allah ngingetin berbagi dong sama orang lain gitu kan. Nah, tapi apakah membahagiakan itu hanya cukup dengan membagikan korban? Kan enggak. Jadi ini sebuah sebuah pesan ya, sebuah pesan moral bahwa kita perlu dalam hidup ini tidak apatis, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga peduli terhadap orang lain. Itu pesan korban sebetulnya lebih menekankan supaya kita ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana hidup ini menjadi jalan kebahagiaan orang lain. Kita tidak mencari selamat sendiri, tapi menjadi jalan keselamatan buat orang lain. Kita tidak kepingin cari surga sendiri, tapi kita juga menjadi jalan ke surga buat orang lain. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Bu Yani, silakan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Saya mau tanya. Tadi sih sebenarnya terusan dari pertanyaannya Bu Yanti, bahwa tapi yang terjadi kenyataannya seperti ini nih. Saya udah pernah dipraktekkan di sini, komunitas di sini, kita tuh kan ngumpulin uang, terus sudah gitu akhirnya tuh waktu pas Idul Adha memang ini batas waktunya sudah sampai, kan nggak sampai gitu, masing-masingnya tuh belum sampai. Akhirnya kita memutuskan udah deh 1 sapi, bukan 7 orang, tetapi
15 orang, tetapi tetapi akhirnya jadi bukan kurban, itu namanya katanya sedekah daging. Terus seperti udah nggak apa-apa deh sedekah daging. Nah itu wacana seperti itu menurut Ustadz gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu gini, anak-anak saya seperti gitu ya, putra-putri saya tuh ini nih di NTT nih Pak Ustadz Abdoli menyalurkan daerah-daerah terpencil, kasihan gini-gini, itu lebih baik, lebih bermanfaat, aku bilang gitu. Oh iya mau bisa gitu. Terus ini Mama gimana kalau misalnya difoto, harus difoto katanya. Intinya kita harus tahu yang mengkurbankan itu, harus tahu binatangnya itu, yang mau disembelih itu sama kita. Itu gimana sih Ustadz? Kalau menurut saya kan nggak usah lah, itu lillahi ta'ala aja. Tapi mereka tuh ditanamkan, ada Ustadz yang mengatakan harus mengetahui kambingnya yang gimana begitu. Terus itu yang ini. Itu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, kalau kambing yang disembelih, kalau mau yang disalurkan di daerah yang jauh itu difoto, memang harus difoto. Karena untuk laporan pertanggungjawaban. Tapi bukan difoto itu kemudian menjadi syarat kalau supaya yang korban itu bisa melihat saat penyembelihan. Nggak ada syaratnya begitu. Oh iya. Kan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kalau kita nyembelih hewan korban, kalau nggak bisa nyembelih sendiri, kita juga harus lihat apa hewannya gitu ya. Itu bukan menjadi syarat ya, syarat sahnya nggak harus. Tapi kalau ini kaitan dengan hewan-hewan yang memang itu disembelih di luar daerah, ya, kami menekankan kepada panitia yang di sana, foto. Dan foto itu nanti kita laporkan ke jamaah. Ini loh kambingnya, ini loh sapinya. Nanti sebelum didistribusikan, itu nanti akan ada istilahnya, ada laporan ya, ada laporan jawaban bahwa sapi itu sapi atas nama A, sapi atas nama B itu benar-benar sudah sampai, sudah diterima oleh mereka. Kalau itu sebetulnya secara ini Bu, hanya secara administrasi aja. Kalau saya saya sebagai penanggung jawab, saya wajibkan sama tim panitia di sana untuk difoto, karena itu nanti yang akan kita kirimkan ke jamaah. Tapi apakah si pengorban saat menyembelih harus lihat hewannya? Itu nggak harus. Iya, baik. Ya, paham. Ya, terus yang tadi Ustaz, yang tadi itu yang sedekah daging itu ya berarti bukan berkurban kita betul. Ya, kalau seperti itu ya memang akhirnya jatuhnya sebagai sedekah aja, Bu. Tapi ya apakah itu sia-sia? Ya enggak. Namanya sedekah kan tetap itu perintah Allah. Tapi kalau kita mau berkorban, korban itu kan ada aturannya ya. Ya, jadi saya kira perlu ini lagi Bu, perlu dihidupkan lagi ya tabungan korban di Majelis Taklim. Tapi paling tidak selalu diupdate ya, selalu diingetin tuh. Ini tabungan Bu Yani bulan ini sudah sampai segini loh, berarti kurangnya segini. Jadi pengurusnya itu aktif gitu. Ngingetin gitu ya. Benar. Ya, nggak pasif, kadang-kadang kan sudah dibuka, ada beberapa majelis taklim yang sudah membuka tabungan korban, tapi pasif. Nah, akhirnya orang yang menabung lupa, udah dapat duitnya, udah dapat tabungan berapa, nggak inget dia. Nah, pas begitu sudah mendekati, ternyata memang kurangnya masih banyak, gitu ya. Itu yang terjadi begitu. Jadi memang harus update terus, itu ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Yani. Ya, saya bacakan juga ada pertanyaan di chatting Pak ya, dari Ibu Tisa ya. Ada 2 pertanyaan. Satu, bagaimana dengan pendapat yang berbeda-beda tentang awal bulan Zulhijjah sehingga berbeda juga waktu puasa Arafah dan Idul Adha. Dan ada pendapat puasa Arafah harus mengikuti waktu Arafah di Mekah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah sholat Idul Adha dapat dilakukan seperti sholat Idul Fitri, yaitu sholat boleh dilakukan di hari kedua Lebaran? Silakan. Ya, baik. Jadi mengenai masalah perbedaan penetapan awal Dzulhijjah, ini kan sudah
sudah selesai ya. Artinya yang berdebat ini kan ulama-ulama ya, seperti di majelis di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Itu khusus ulama yang membidangi fatwa. Itu ada ribuan ulama-ulama, Bu, yang sudah berdebat habis-habisan, akhirnya memutuskan Muhammadiyah itu lebarannya adalah hari Rabu tanggal 28. Nah, kemudian dari dari NU ya, itu pun juga sudah debat habis-habisan. Yang namanya ada Baksul Masail, itu kumpulan dari puluhan ribu ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya dan termasuk MUI juga sudah berdebat habis-habisan. Akhirnya sudah memutuskan itu tanggal 29 hari Kamis. Kan sudah selesai. Nah, kita sebagai umat ini makmum, Bu, makmum. Tinggal ngikut saja, nggak usah ikut berdebat. Ya, kita ngikut saja. Aku mau pilih yang Muhammadiyah, monggo. Aku mau ikut pemerintah, monggo. Dan tidak usah kita saling menyalahkan. Nah, ya, tapi kalau saya secara pribadi, karena bulan haji itu hubungannya ada Arafah, maka kalaupun saya lebarannya itu saya milih pemerintah hari Kamis, maka saya tetap puasa Arafah, saya ngikuti wukuf Arafah yang ada di Mekah. Nah, lebarannya terserah. Mau ikut Muhammadiyah monggo, mau ikut di pemerintah monggo. Karena yang namanya puasa Arafah kan harus bareng sama wukuf Arafah di sana. Ya, masuk kita mau puasa Arafah yang di sana sudah tahallul, sudah potong rambut ya. Itu ya. Jadi udah kita makmum ya. Kita makmum kan ikut imam, Bu, ya. Jadi kalau mamanya nih ternyata di hadapan Allah yang menurut Muhammadiyah salah, ya kan kita bisa ngomong sama Allah, ya Allah, kan aku ngikut ya Allah, yang ngasih fatwa bukan saya, jangan saya diminta pertanggungjawaban ya Allah. Allah Maha tahu, Bu, ya insya Allah diminta pertanggungjawaban yang ngasih fatwa nanti. Ya, atau umpamanya ternyata yang salah adalah pemerintah, ya yang salah adalah yang diumumkan oleh pemerintah. Insya Allah kita juga makmum kok. Insya Allah kita nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ya, namanya kita sholat kalau makmum kan yang nanggung jawab imam itu. Nah, gitu, Bu. Jadi kita ini posisinya aman ya, posisinya aman. Jadi kita nggak usah ikut berdebat karena perdebatan sudah selesai, sudah dilakukan puluhan ribu ulama-ulama ya, baik di Muhammadiyah maupun di NU. Kita tinggal makmum saja dan anggap saja perbedaan-perbedaan ini latihan kita ya, karena sebentar lagi mau ada tahun politik, mungkin di antara kita juga ada perbedaan politik, supaya kita biasa untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Ya, ini buat latihan supaya kita menghargai perbedaan. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Mending masih ada waktu sebentar, satu penanya, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya. Bu Lala, ini ya? Laptop saya kayaknya sudah lowbat. Saya dari pagi nyari-nyari charger itu nggak ketemu. Takutnya nanti langsung langsung drop ya. Ya, baik. Ini mumpung masih ada, kita tutup doa aja ya. Ya, baik, silakan, Mbak. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami, ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami,
Izinkan kepada kami agar kami mampu bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Dosa kecil maupun besar, dosa yang kami sengaja ataupun tidak. Kami mohon ampun, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kalau ada kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah mempercayakan ya korbannya melalui saya untuk disalurkan ke NTT. Dan insya Allah kita masih tunggu, Bu, kalau masih ada yang mau menyusul, kita tunggu sampai tanggal 27 sampai hari Selasa insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul yang sudah sangat mendetil menjelaskan masalah makna dari kurban ini. Ya. Mari Ibu kita tutup. Kita doakan ya kepada berjamaah berdoa kepada Pak Abdul dan keluarganya, semoga sehat-sehat selalu, diberi keringanan dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah, dan istiqomah dalam berbagi pada sesama. Ya, ya kita tutup dengan doa ya sama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.